Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Anjani Rianti, Sonia Aulia, Umi Yuhaina, Dwiki Briandra, dan Muhammad Fauzi Anwar akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pola Organisasi Mikro dan Makroekonomi. Lalu poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah mengenai pengertian organisasi. Lalu yang kedua penjelasan dari lingkungan eksternal mikro dan makro organisasi. Dan yang ketiga pola organisasi mikro dan makroekonomi. Langsung saja yang pertama yaitu organisasi. Definisi dari organisasi yaitu sekelompok manusia yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam jangka waktu yang relatif lama, serta memiliki sistem organisasi yang teratur serta terkoordinasi. Dalam organisasi memiliki dua pola, yaitu formal dan informal. Organisasi formal dibentuk secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu yang disadari pula dengan sistem tugas. Lalu, organisasi informal merupakan organisasi yang tercipta karena adanya hubungan antara pribadi yang secara tidak sadar keadaannya tanpa didasarkan pada hubungan wewenang formal. B. Lingkungan organisasi. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi organisasi. Di dalam suatu organisasi terdapat dua faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal biasanya berasal dari dalam organisasi, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar organisasi. Faktor eksternal lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan eksternal mikro dan faktor eksternal makro. Yang pertama, lingkungan eksternal mikro. Faktor lingkungan eksternal mikro dalam suatu organisasi atau perusahaan memiliki unsur-unsur, yaitu para pesaing, langganan, anggota atau tenaga kerja, lembaga keuangan, para penyedia, dan instansi pemerintah. Yang kedua, lingkungan eksternal makro. Faktor lingkungan eksternal makro dalam suatu organisasi atau perusahaan memiliki unsur-unsur, yaitu perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, lingkungan sosial budaya, kondisi politik dan hukum, dan dimensi internasional. Lingkungan eksternal makro. Faktor lingkungan eksternal makro dalam suatu organisasi atau perusahaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi. Organisasi harus inovatif dalam penggunaan teknologi, karena perkembangan teknologi dapat berpengaruh pada persaingan antar organisasi atau perusahaan. Yang kedua, kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan mendorong perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Misalnya, apabila suatu perusahaan berada atau dikembangkan di negara yang perekonomiannya dalam keadaan stabil atau bahkan cenderung mengalami pertumbuhan, maka perusahaan tersebut juga dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Perkembangan suatu organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebudayaan masyarakat. Lingkungan sosial dan budaya tersebut mencakup kepercayaan, nilai-nilai, pandangan hidup, dan sikap. Yang keempat, kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi. Yang terakhir, dimensi internasional. Dimensi internasional dapat mempengaruhi suatu organisasi melalui perkembangan politik dunia. C. Pola organisasi mikro dan makroekonomi. 1. Pola organisasi mikroekonomi. Secara keilmuan, ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu ekonomi yang
menganalisis, melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi, dan mempelajari perilaku produsen dan konsumen beserta penentuan harga pasar jasa produk dan kuantitas faktor input yang diperjualbelikan dalam pasar. Hal-hal yang menjadi fokus pembahasan dalam pola organisasi mikroekonomi antara lain pertama, bagaimana orang dan rumah tangga menghabiskan anggaran mereka. Yang kedua, kombinasi produk dan layanan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Tiga, bagaimana individu memutuskan apakah akan bekerja atau tidak, dan apakah mereka memilih untuk bekerja. Yang keempat, bagaimana orang memutuskan untuk menabung untuk masa depan, berapa banyak yang mereka pilih untuk ditabung, atau apakah mereka memutuskan untuk berhutang. Ya, saya akan menjelaskan tentang pola organisasi makroekonomi. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari cara bekerja atau mekanisme perekonomian sebagai suatu keseluruhan yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan faktor produksi yang tersedia agar tercipta kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ada 5 pola organisasi makroekonomi yang lebih terfokus pada upaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto atau GDP negara, pengendalian inflasi, pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman pada tingkat pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk menafsirkan dan mengetahui keadaan ekonomi secara keseluruhan, sehingga kebijakan dapat dirumuskan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal-hal yang menjadi fokus pembahasan dalam pola organisasi makroekonomi antara lain, yang pertama adalah faktor yang menentukan beberapa banyak barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam suatu negara. Yang kedua, apa yang menentukan jumlah pekerjaan yang tersedia dalam suatu ekonomi. Yang ketiga, apa yang menentukan standar hidup suatu negara. Yang keempat, faktor-faktor apa yang menyebabkan ekonomi melaju dan melambat. Yang kelima, apa yang menyebabkan organisasi memperkerjakan atau memecat lebih banyak tenaga kerja dalam skala nasional. Yang keenam, apa yang menyebabkan ekonomi tumbuh dalam jangka panjang. Yang terakhir, apa kondisi kesehatan negara Indonesia berdasarkan pada peningkatan standar hidup, pengangguran rendah, dan inflasi rendah. Pola organisasi makro dan mikroekonomi memang sama-sama membahas hal-hal terkait ekonomi, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan utamanya adalah makroekonomi berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara mikroekonomi berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi, ekonomi mikro didasarkan pada pembeli dan penjual, sedangkan makroekonomi berfokus pada berbagai siklus ekonomi, seperti siklus utang jangka pendek dan jangka panjang, dan siklus bisnis. Sekian video dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.